Sebelum proses rekaman video ini, seluruh talent dan kru telah diperiksa suhu tubuhnya. Sebelum dan sesudah proses rekaman video, seluruh talent diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak. Halo semuanya and welcome to Sadu Podcast. Nah, sebelum kita mulai Sadu Podcast kita hari ini, ada baiknya kita pakai hand sanitizer dulu nih biar semuanya terjaga kebersihannya. Luar biasa nih. Luar biasa ya. Nah, bukan buat itu. Sudah melawat di menit-menit 00.01 sudah melawat. Baru mulai, Om. Nah, sebelum kita mulai pasti kita harus kenal-kenalan dulu nih. Kalau biasa kan ada Hans sama Henry, pasti kita udah ada di satu podcast. Nah, tapi kita ada punya teman baru yang gak baru-baru banget ya kan. Hidupnya udah berapa lama? Saya hidup 24 tahun dan 24 kalpa. Oke. 24 kalpa. Gila. Kira-kira udah berapa kali ini nih? Kelahiran. Kelahiran dan musim semi. Nah, ada siapa di tengah-tengah kita? Halo semuanya, perkenalkan saya Robi. Nah, ada Robi, member juga dari Sadu United. Nah, tapi sebelum kita mulai podcast hari ini Hans, ada baiknya teman-teman langsung subscribe dulu channel YouTube kita di bawah, subscribe biar nanti kalau misalnya ada video baru setiap minggunya langsung ada muncul notifikasinya. Setiap minggu banget ya? Iya, setiap minggu pasti ada video. Nah, tapi yang paling penting juga adalah kita lagi pakai baju Sadu Phase 2 The Noble Path ya kan? Album kedua Sadu, dan kalau teman-teman mau ikutan konser musik virtualnya, langsung aja ya DM ke Instagram kita di @saduunited. Nanti kamu akan dikasih tahu bulan berapa kota kamu, karena kita per bulan kotanya. Iya. Nah, mantep. Nah, kalau udah sekarang nih udah mau Sadu Podcast, kita mau ngomongin apa nih, Pak Hans? Nah, biasanya kan kalau tadi tuh DM-an gitu, DM-an. lu kan bakal buka pembicaraan kan? Betul. Dan kadang ada tuh orang yang lu suruh DM aja kayaknya susah banget. Kayaknya mau ngomong sama orang itu bahkan cuma nge-DM doang nih, susah banget, ribet banget. Dan gue sempet ada di momen itu dimana gue introvert banget. Gue tes semua tes kepribadian introvertnya itu bisa sampai 70-80%. Lu pernah gak sih ngambil gitu-gituan? Kayak MBTI dan kawan-kawan. Oh, gua pernah. Gua waktu itu yang ENFJ, ENFT itu. Oh iya. ENFJ itu pasti. Nah, itu waktu itu gua sekantor disuruh bos. Nggak tahu bos gua kenapa waktu itu. Sekantor. Jadi gua tahu. Iya. Oke. Lu, tapi kalau lu introvert berarti Hans? Awalnya introvert. Awalnya introvert. Begitu masuk Sadu, extrovert aku. Buset. Berkembang. Tapi kalau lu pasti extrovert ya? Gua extrovert parah. Kalau dari sifat dia kelihatannya ini super introvert deh. Woi, aku tidak bisa bertemu orang luar. Aduh, aku Itu siapa? Aku tidak nyaman. Tidak nyaman. Di saat adanya orang keramaian, aku merasa dikucilkan. Terlihat kan kalau kawan bawahnya. Sangat introvert, aku ya super introvert. Kalau Robi apa bro? Amfibi ya? Gimana sih? Omnivore? Ambivert. Amfibi. Omnivore apa beda lagi om? Gue tuh ngetes berapa kali gitu ya. Kan Iya. kalau kita ngomong introvert sama extrovert, gue tuh selalu bedanya 0, berapa persen. Jadi misalnya 50, berapa persennya introvert, 49 sekiannya extrovert kayak gitu. Itu Sengit kalau ya? 50 tambah 49 masih 99. Satu lagi. Gue Apa? pakai Karnivora. Iya, sin kostan 45 derajat, tangan 45. Nah, jadi intinya 49, sekian persen tuh gue Tapi extrovert. itu yang 40% nggak protes gitu, nggak minta tes ulang? Gue tes ulang gitu lagi. Oh, oke. Asal jangan sampai ke KPU aja pasti tes. Jadinya kacau. Terus Nah, iya kalau kayak lu nih Kohen, Iya. lu kan extrovert, terus tuh punya inner circle lu itu gimana sih? Kalau orang introvert kayak gue, inner circle paling beberapa orang. Kalau Iya. Ini karena saya kan introvert parah. Oh iya. Introvert. Oh iya, parah. Kita udah enggak. Jadi kalau gue sebagai orang extrovert ya inner circle gue kayak siapa aja orang yang mungkin baru gue kenal tuh bisa gue ajak main. Jadi misalnya kayak gue kerja nih, terus ketemu orang di project baru gitu, ketemu vendor. Terus kalau pas ketemu vendor tuh gue kayak bisa so asik gitu, kayak ngobrol, lu gimana, lu pernah. Terus kayak kalau ada satu orang teman kantor gue bilang kayak gini, gila ya,
lu tuh kalau ketemu orang tuh energi lu kayak berasa banget gitu, energi lu. Tapi kalau gue nggak tahu, gue kayak extrovert itu sampai mungkin gue kalau di rumah, karena kan saya wifi doang, gue wifi. Ngobrolnya sama setan, sama tuyul, sama gendero gitu. Gue bisa stres sendiri kalau kerja tapi nggak ngomong sama orang. Jadi, separah itu. Jadi siapa? Misalnya gue ajak teman-teman gue kayak kerja bareng Google Meet bareng gitu. Teman-teman kantor kita Google Meet yuk. Jadi dari selama 8 jam kerja kita Google Meet bareng tapi sambil ngobrol gitu. Nggak bisa gue. Berarti kalau dulu yang di sekolah suka yang di wah parah. Nyokap gue pasti dipanggil ke sekolah karena Henry anak ibu bandel. Yang kedua, selain bandel gue suka jalan-jalan dulu. Jalan-jalan ke kursi orang. Jadi gue waktu SD tuh pernah, tuh kan botol minum kan ada talian. Oh iya. Guru gue ikut kaki gue di itu dong. Di bangku. Biar nggak bisa jalan di bangku. Saking extrovertnya Henry, dari kecil kamu extrovert. Gitu. Terus tapinya lu bawa juga kan kayak gini. Enggak segila itu. Itu agak gila. Mau ketemu dengan seseret ya. Jadi gimana teman-teman? Gue tuh suka ngecekin teman-teman gue gitu loh dulu loh. Kayak belum kelar, kok belum kelar sih gitu. Kalau waktu kecil emang udah Sekarang udah gede ya? Udah gede ya? Sekarang masih kecil. Kalau lu gimana Bro? Apa kalau gua? Iya. Gua tipenya, gua kalau kerja, gua lebih suka yang kondusif sendiri. Gitu. Tenang ya? Iya, jadi bos gua datang tuh gua usir bos gua. Tolong. Jangan dilihatnya Pak bercanda. Jadi gua kalau kerja itu gua lebih suka tempat yang terpojok. Terus misalnya lagi ada kerumunan nih, misalnya kondangan, gua pasti akan memisahkan diri gitu. Ke dapur. Enggak. Ngangkat diri. Nah, jadi gue kalau kerja, gue emang sukanya yang kondusif, tenang. Bahkan gue kalau ada lagu pun gitu, gue kerja gue nggak bisa. Jadi bener-bener harus hening. Jadi gue bakal cari tempat sendiri. Oh, lu jadi pakai headphone tapi nggak dipasang. Oh, iya. Biar nggak diganggu orang doang. Biar nggak diganggu doang. Biar kelihatannya, ini orang serius banget. Iya. Padahal nggak ada lagu. Berarti kalau di bioskop dibojot juga tuh, A1 A2 ya? Wah, tapi sendiri. Oh. Kalau berdua. Oh, kalau di bioskop dia juga pakai headphone. Gak ada suaranya. Gak bisa bikin soalnya. Biar tenang. Gue kalau sharing kalau apa, gue bisa gitu kayak ngobrol. Kalau ngobrol sama rame gitu, misal kalau lagi diajak seminar atau misalnya kayak sharing dhamma atau apa, bisa. Tapi buat kerumunan misalnya pada ngobrol asik berlima bersepuluh, gue tuh lebih suka yang ngedengerin atau udah bisa yang diri. Oh, oke. Tapi kalau udah sama orang yang lu kenal gitu misalnya, bisa langsung circle. Gue kalau sama orang baru pun bisa ngobrol, sama orang baru bisa bercanda gitu. Ya bisa kan punya mulut. Kalau nggak diambil kan nggak bisa. Jadi kayak gitulah, aneh kan? Aneh gue. Anak ambivert tadi ya. Indigo, kok jadi beda? Apa bukan? Aku gue sama itu. Tiba-tiba. Ambivert maksudnya. Jadi sini introvert, sini extrovert, ini ambivert. Pas banget. Ini tidak di setting. Tidak di setting. Tidak di rekayasa. Tidak ada rekayasa. Gue pengen tahu nih sebagai orang yang extrovert dan ambivert itu, tadi kan lu tongkrong inner circle itu bisa keluar masuk kayak Carrefour gitu kan. Kalau lu inner circle-nya gimana tuh? Ada buat teman cerita, ada buat teman yang cuma say hi gitu, buat teman. Oh, jadi teman pun tuh bagi divisi 1, divisi 2, Oh iya, divisi 3. harus. Ada MDL, MPL, itu M-Boy. Jangan lupa dukung Indonesia. Udah kalah. Sedih banget. Lu pernah gak sih di inner circle lu itu ada temen yang rese atau tingkahnya itu lu gak bisa lupa deh sampai sekarang? Ada namanya Hans. Oh enggak. Bisa ada orang introvert. Kayaknya saya juga punya teman itu deh. yang mau syuting podcast tapi tidak mau mouse. Siapa itu? Namanya Hans. Akhirnya harus pinjam. Oke, next. Kalau rese, kalau gue tipenya yang kalau nanggepin orang rese gitu ya. Gue diemin sih biasa aja, Bang. Gue enggak terlalu ambil pusing orang cuek. Oh. Kalau lu gimana? Kalau lu sama temen itu sampai apa? Di telepon jam 3 pagi lu nyamperin gak sih? Nyamperin gimana? Mohon maaf, saya orangnya kalau udah sama temen saya pasti kayak intuit banget kan gitu. Tapi nah karena gue orangnya extrovert kan gue bisa ngobrol atau gue bisa kayak misalnya nih gue baru kenal lo nih Hans, kita baru chat doang, terus kita kayak yuk ngobrol ketemu yuk gitu guys. Nah tapi ada momen dimana gue bisa kayak abis ketemu lo nih gue nggak mau ketemu lagi, kayak gue merasa bahwa chemistry-nya kurang.
karena saya kan orang Virgo ya kan. Jadi lu ghosting gitu aja? Iya, gua bukan ghosting sih, gua lebih kayak gua balas chat, tapi kalau diajak ketemu gua kayak males gitu kayak dia gini. Misalnya gua ketemu terus dia kayak melakukan hal-hal yang bukan melakukan hal kayak chemistry nggak dapet lah. Ya, lu ngobrol kan pasti ada chemistry, TikTok kan nggak dapet kayak. Iya. Gua kalau ketemu orang yang agak gimana gitu gua kayak kasih barrier kayak udah gitu ya. Kayaknya enggak deh. Jadi kalau nanti diajak ketemu lagi gua kayak ada meeting sama BUMN gitu. Mulai dari alasan-alasan yang enggak wajar gitu kan. Saya mau meeting sama Erick Thohir gitu. Saya dipanggil suruh suntik vaksin Covid. Jadi gitu. Jadi gua kadang-kadang suka kalau udah off tuh gua kayak enggak gitu maksudnya. Jadi kalau udah off, gue merasa untuk kayak kayaknya kita boleh nih menjaga pertemanan, kamu menjaga diri, saya menjaga diri. Just to know aja. Iya, saling jaga. Saya nggak jaga, saya dekat kamu, tapi saya jaga-jaga. Gue kayak gitu nih orangnya. Kalau lu pernah gak sih kayak berantem sama inner circle lu sendiri? Gue jarang berantem orangnya. Serius. Iya. Nggak, kalau kayak pertemanan gitu, gue lebih suka yang sebagai penyelaras aja, harmonis aja. Kalau misalnya nyari konflik sama gua, ya udah gitu, terserah gitu. Gampang banget ya itu. Iya. Woi, tapi nahan dirinya itu loh. Nahan dirinya iya. Itu yang susah. Susah. Apalagi kalau saya benar-benar kayak inner circle yang memang lu ketemu tiap minggu, ya, tiap minggu atau tiap bulan kayak misalnya. Gua kayak belum pernah ngomong ini juga deh kayaknya kayak misalnya gua kan dulu masih nggak dulu ya, sekarang juga masih sih. Maksudnya kayak sekarang misalnya sering banget tektokan kalau di Sadu sama Willy sama Ferdi gitu di Sadu. Nah, kita tuh pasti dong kalau ngeluarin ide atau lagi revolusi kayak pasti sering berantem dong kayak ini menurut gua kayak gini. It's normal. Tapi yang kita tekanin pertama kali ketika kita bangun chemistry itu adalah whatever in the table, stay in the table gitu. Jadi kalau kita udah ngomong, udah selesai, udah marah-marahan di situ, gitu maksud gue. Jangan abis lu marah-marahan lu masih simpen di dalam hati terus lu bawa pulang kemana-mana, itu lu nggak boleh. Jadi kayak jadi dendamnya loh, ada dendamnya kan. Jadi kalau lu udah luapin emosi lu bilang dia salah, ya lu harus menerima kesalahan lu oke, gue perbaiki. Dan juga orang yang kasih tahu itu juga harus ya udah anggap lu kayak orang biasa lagi, and then ya lu mulai pertemanan lagi. Karena paling males tuh kalau ketemu orang yang kita lagi ribut-ribut gini terus dibawa-bawa terus kemana-mana. Iya. Kalau bawa itu sebagai bercandaan nggak apa-apa ya Rob ya, nggak apa-apa. Mesti kayak lu waktu itu kemarin gitu. Tapi kalau lu bawa itu sebagai suatu kayak serius sampai orang itu gini loh. Ada semenjak lu ngerasa sih gak sih semenjak ada kata baper ya. Apa-apa tuh selalu kayak nggak, kata maaf tuh selalu dikurangin dan diganti dengan kata baper gitu. Baper lu. Harusnya kan kita kayak maaf ya, sorry deh, tapi kayak baper lu gitu aja kayak gitu. Ya, jadi nggak appreciate orang lain. Betul. Maksud gua. Jadi kalau menurut gue prinsip kalau lu mau bangun pertemanan ya kalau boleh kok marah-marah sama teman, boleh kok mengevaluasi teman, tapi whatever you put on the table, stay in the table, jangan dibawa kemana-mana. Berarti Henry ini kalian Amita banget ya? Kalian Amita sekali. Aduh, saya pengen keluar rasanya. Nah, kalau lu nih Rob, nyikapin orang-orang yang toxic kayak tadi gitu kayak gimana? Lu biasa gimana tuh Rob? Gue kasih barrier aja sih, kayak kayak ya udah, gue tahu dia seperti apa, tipikalnya kayak gimana, ya udah. Jadi tapi gini, pada intinya setiap orang tuh gue yakin banget setiap orang punya hal positif gitu. Jadi gue tuh selalu megang prinsip ambil positifnya, buang negatifnya. Itu aja sih. Jadi bukan diputuskan ya bro, tapi dikasih barrier. Jadi positifnya tetap keserap, tapi negatifnya agak dibuang dikit. Tapi pada nyatanya negatifnya yang banyak. Kenapa kesana omongannya? Gue setuju banget sama yang Hendry bilang tadi soal what's in the table, ya in the table gitu. Gentleman rule sih gue suka. Gue juga kayak gitu tipenya. Kalau memang kita menyelesaikan suatu masalah saat itu, ya itu aja gitu. Kita clearin gitu. Kayak kalau lu punya masalah ya udah, lu clearin, lu selesain, abis itu lu jangan kayak, aduh gua takut deh dia kalau gua ngomong sama dia takutnya dia nggak enak apa. Lama-lama lu tuh kayak dipendem, tapi itu yang bahaya tau gak menurut gua. Dipendem, tapi suatu saat meledak. Itu banyak banget dan biasanya itu di introvert tuh. Nanti dia lama-lama terpesona. Aku nggak lucu. Oke, jadi kalau kita bisa tarik satu garis kesimpulan selama di podcast ini adalah lu pokoknya kalau ada masalah sama temen lu,
diobrolin. Whatever at the table stays on the table. Jangan dibawa-bawa dan ada apa ya? Kalau lu pada itu mempertahankan relasi itu gimana sih? Apakah lu selektif ataukah lu semua orang yang lu pernah kenal itu akan stay di nggak akan lu ghosting gitu? Saya adalah orang yang tidak punya close friend di Instagram. Jadi Anda tahu saya seperti apa. Gue nggak pernah kayak milih untuk kayak ini harus gue posting ke sini, ini harus gue posting ke sini, ini harus gue. Sampai chat line aja tidak pernah saya hapus. Gue juga bingung sih orang-orang yang kayak gitu. Maksudnya apalagi orang yang punya yang punya second account, ada close friend-nya. Terus punya third account, ada close friend-nya. Nih temen dia tuh yang di third account dan close friend-nya siapa? Mohon maaf, Dora dan kawan-kawan atau gimana? Karena gue juga ngeliatnya di Instagram story, cuma bedanya hijau sama merah. Iya kan makanya. Cuman ya kayak itu kan persepsi orang beda-beda. Tapi kita taruh appreciate. Kita taruh appreciate. Mungkin lu nggak pengen ada temen yang ini, tapi poinnya untuk menjaga relasi, setiap orang punya cara sendiri gitu untuk menjaga relasi. Dan kalau lu mau tahu gimana cara lu menjaga relasi, lu mesti coba sendiri. Lu mesti coba sendiri. Tapi ya itu sih tes sendiri lah. Baiknya yang kalau ini menurut sama temen ini cocok gak sih? Tapi menurut gua misalnya gua pakai cara A ke lu, belum tentu gua pakai cara A ke Hans bisa sama. Jadi menurut gua ya mesti trial and error lah gitu. Harus adaptatif sih, benar. Adaptif sama siapapun. Oke, thank you teman-teman. Kayaknya cukup dulu podcast kita episode kali ini. Berarti kita ngomongin pertemanan dan cara mempertahankannya. Yes. Kalian Amita dan kalian Amita juga. Jadi sampai ketemu di podcast selanjutnya, tetap di Sadu Podcast.